Ya baik, pemirsa, saya akan tanyakan Pak Lutfi, Anda dari Komisi 2, bagaimana Anda melihat ada banyaknya, ini sebenarnya kan pola lama nih Pak Lutfi, bahwa dana bansos naik jelang pilkada, mau serentak atau sebelumnya tidak serentak. Tanggapan Anda sebagai anggota DPR Komisi 2, silakan Pak Lutfi. Ya, gini Mbak, jadi saya kira memang kita ini tidak pandai belajar dari kekeliruan masa lalu. Dana bansos ini sebenarnya instrumen kontrolnya ada dua. Pertama, Permendagri nomor 39 tahun 2012, di situ dengan tegas dikatakan bahwa bantuan sosial itu bukan sifatnya keharusan bagi Pemda. Nah, kemudian diperkuat lagi dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2015. Apa itu? Dikatakan bahwa sebuah daerah boleh mengalokasikan anggaran untuk bansos apabila urusan wajib sudah mereka selesaikan dengan betul. Nah, inilah yang harus dilakukan sebagai instrumen kontrol bagi gubernur untuk pemerintah daerah kabupaten kota dan bagi menteri dalam negeri untuk pemerintah provinsi. Kemudian yang ketiga, ini berbeda dengan Undang-Undang 22 di mana semua perda berlaku bersifat represif. Artinya begitu ditetapkan oleh DPRD dan kepala daerah maka sebuah perda bisa berlaku, termasuk perda tentang APBD. Tetapi di undang-undang setelah itu, mulai Undang-Undang 32, Undang-Undang 23 dan Undang-Undang nomor 9 ini, itu sifatnya preventif. Artinya sebuah perda yang memberatkan bagi masyarakat, yang mempunyai dampak kepada masyarakat, termasuk APBD, itu boleh berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang di sini adalah gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk bupati dan wali kota, dan Mendagri untuk gubernur. Nah, ini saya lihat yang tidak efektif berjalan dengan baik. Lalu bagaimana gitu, mengawasinya menurut Anda, Pak? Karena kemudian suka atau tidak memang anggarannya sudah cair dan siap turun ke masyarakat ini, Pak Lutfi. Ya, ini karena sudah disahkan, sudah diputuskan, maka ini sudah bukan lagi domain politik, ini sudah domain hukum. Jadi ketika proses politiknya berjalan untuk pembahasan mengenai besaran jumlah dana bansos, siapa yang akan menerima, itu adalah proses politik. Ketika ditetapkan menjadi perda, maka kita masuk pada domain administrasi. Artinya di sini pelaksanaan dari perda APBD itu didasarkan pada apa yang sudah disepakati ketika pembahasan APBD. Ketika dijumpai ada pelanggaran, maka itu domain hukum. Nah, disinilah kita berharap agar supaya semua instrumen penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, terutama KPK harus mencermati ini. Karena kenapa setiap kali mau pilkada, itu dana bansos melonjak. Dan ini selalu berulang setiap kali pilkada. Tahun 2004. Tahun 2009, tahun 2014 selalu seperti itu.